sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Kindi juga, tetapi aspek persoalan legitimasi filsafat Islam ya yang dimulai oleh Al-Kindi ini. Kemudian sesi yang pekan lalu tentang pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi. Yang pekan lalu lebih pada karakteristik secara umum pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini ada 3 unsur utama di situ. Pertama adalah metode yang digunakan oleh Aristoteles. Kemudian yang kedua konsep metafisika neoplatonisme. Lalu yang ketiga ajaran tauhid dalam Islam. Ya. Nah, Al-Kindi ini dikenal sebagai filsuf Muslim yang memadukan ketiga itu. Jadi kalau kita baca tulisan para sarjana otoritatif tentang Al-Kindi ini, tuh semuanya mengatakan bahwa kontribusi utama Al-Kindi sebagai filsuf Muslim pertama itu adalah dalam mengharmoniskan atau menjelaskan pandangan filsafat Yunani, terutama soal metafisika dan epistemologi, ke dalam ilmu keislaman ya, terutama dengan ajaran tauhid. Nah, untuk malam hari ini kita melangkah lebih lanjut. Kita masuk ke apa saja konsep-konsep kunci kita masuk ke apa saja konsep-konsep kunci dalam pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi. Tapi mungkin malam ini tidak semua konsep kuncinya kita bahas ya, kita cicil aja karena terlalu panjang kalau untuk satu sesi. Nah, sebelum ke konsep, saya mau sharing satu hal penting dulu. Jadi saya menggambarkan ada 2 level orang mempelajari filsafat itu ya. Ada 2 level. Nanti teman-teman silakan direfleksikan sendiri dengan proses belajar filsafatnya ya. Apakah belajarnya otodidak atau belajarnya di kampus atau di kajian-kajian, silakan nanti direfleksikan. Pertama, level pertama ya. Ini bukan beginner, intermediate atau advanced tidak, tapi saya membaginya 2 saja. Kalau mau dibagi 3 nanti ya silakan. Tapi yang pertama, orang belajar filsafat itu penekanannya pada membaca sejarah filsafat atau membaca pemikiran filosofis dari seorang filsuf tertentu. Entah itu pemikiran filsafat Barat atau Islam atau Timur atau Cina atau Indonesia ya, dia membaca sejarahnya, atau dia mengkaji atau mendalami pemikiran filosofis dari seorang filsuf tertentu. Uh, Kalau saran saya, kalau kita belajar filsafat itu ada satu orang filsuf yang memang kita kuasai pemikiran filosofis dia ya. Entah itu dari periode klasik atau modern atau kontemporer, silakan saja dipilih mana yang menurut teman-teman paling menarik itu ya, paling mudah dikontekstualisasikan atau paling sesuai dengan seleranya, silakan dipilih satu. Jadikan sebagai filsuf favoritnya ya. Begitu juga dalam membaca sejarah filsafat ini. Banyak versi buku tentang sejarah filsafat. Ada yang versi mudah dipahami seperti versi novel ya, atau ada versi yang akademik. Bahkan ada juga seorang filsuf yang menulis tentang sejarah filsafat. Nah, saya kira kalau kita berada pada level pertama, itu kita perlu memilih satu versi ya. Kalau saya lebih suka membaca sejarah filsafat dalam versi novel. Ada 2 novel yang jadi favorit saya itu. Pertama Dunia Sofi, yang kedua The Celestine Prophecy gitu ya. Untuk filsafat barat. Nah, untuk yang level pertama ini
apa yang kita pelajari? Yang dipelajari adalah apa yang dikatakan atau apa yang dibicarakan oleh filsuf tersebut ya tentang problem filosofis tertentu. Jadi kita paham, kita mengerti apa yang dikatakan filsuf tersebut, argumennya kita tangkap, kemudian berikutnya kita juga paham konteks historisnya, apa konteks historis dari argumennya itu. Lalu apa konsep-konsep filosofis yang dia ajukan. Misalnya kalau kita membaca Aristoteles misalnya, ya, eh, eh, dia mengajukan beberapa konsep yang berkenaan dengan aspek filsafat tertentu. Misalnya ketika dia dia kurang tak, kemudian apa definisi eudaimonia itu posisinya adalah sebagai konsep filosofis yang diajukan oleh Aristoteles tadi. Nah, kita pahami itu apa artinya, apa maksudnya atau apa definisi dari eudaimonia itu. Kemudian setelah kita menangkap konsep-konsepnya itu, kita berusaha memahami alur argumentasinya. Oke, dapat konsep-konsepnya, kemudian kita pelajari bagaimana argumentasi yang diajukan oleh filsuf tersebut mengenai problem filosofis yang dia bahas. Ini yang level pertama ya. Jadi kita berusaha menangkap apa yang dikatakan oleh filsuf tersebut, bagaimana konteks historisnya, kemudian apa konsep-konsep kuncinya, lalu bagaimana argumentasinya. Kalau sudah uh, melakukan semua aspek atau semua langkah di level pertama ini, maka kita beranjak ke level kedua. Ya, bukan hanya memahami apa yang dikatakan filsuf, tetapi kita berusaha menganalisis pemikiran filsafat tersebut ya. Kalau memahami itu kan seperti kalau memahami yang dikatakan itu seolah-olah kita uh, membahasakan ulang ya atau mengatakan apa yang sudah dikatakan oleh filsuf tersebut. Kalau level kedua ini kita memposisikan pemikiran filsafat tertentu itu sebagai objek yang kita analisis. Jadi penekanannya bukan lagi pada apa yang dikatakan oleh Heidegger misalnya, atau oleh Jasper, atau oleh René Descartes misalnya ya, atau oleh Mula Sadra misalnya. Tidak, tapi penekanannya adalah bagaimana sistem pemikiran filosofis dari Heidegger, Mula Sadra, René Descartes itu bekerja. Jadi kalau kita sudah bicara sistem pemikiran, di situ ada argumentasi, ya, di situ ada konsep-konsep kunci dan seterusnya. Nah, kita pahami bagaimana konsep-konsep kunci atau argumentasi filosofis yang diajukan oleh filsuf tersebut bekerja. Ya. Apa kekuatan dan kelemahan dari konsep yang diajukan? Apa kekuatan dan kelemahan dari argumentasi yang dia bangun? Terus, bagaimana relasi konseptual yang diajukan oleh filsuf tersebut? Ya. Dan terakhir, bagaimana pemikiran filosofis tersebut bisa kontekstual untuk merespon problem kekinian kita. Jadi pada level kedua ini sudah menempatkan pemikiran filosofis itu sebagai objek yang dianalisis. Ya. Beda dengan level pertama. Level pertama ya kita mengatakan ulang apa yang dikatakan oleh atau apa yang dibahas oleh para filsuf tersebut. Nah, teman-teman nanti silakan direfleksikan level belajar filsafatnya di level 1 atau di level 2. Tentu saja yang level 2 ini lebih lebih susah ya, lebih sulit gitu. Karena sudah memposisikannya sebagai objek tadi. Nah, untuk mengurai bagaimana level ini, saya
menyusun ya, ini pengalaman saya. Saya menyusun beberapa langkah yang modelnya bertahap untuk mempelajari filsafat itu. Jadi, bisa dipakai nanti ya. Pertama, prinsipnya adalah kita memahami proyek filsuf tertentu. Tadi ya, memahami apa yang dia katakan tadi itu. Jadi kata kuncinya proyek di sini. Proyek ini bukan berarti kayak eh, proyek yang dimaknai sekarang dalam pembangunan, tidak. Tapi proyek ini apa sih aspek filsafat yang dikaji oleh filsuf tersebut ya. Karena tidak ada seorang filosof pun yang membahas semua aspek filsafat. Tidak ada. Mulai dari periode klasik sampai kontemporer sekarang ya, termasuk juga dalam filsafat Islam, tidak ada seorang filsuf pun yang membahas semua aspek filsafat itu, tidak ada. Kalaupun dia membahas pemikirannya terpencar-pencar di semua aspek filsafat, dia metafisika, epistemologi, aksiologi dan seterusnya itu paling-paling mungkin di aspek epistemologi dia pemikirannya lumayan banyak, tapi di aspek etika sedikit misalnya. Jadi yang perlu kita pahami adalah apa proyek filsuf tersebut di bidang atau di aspek filsafat mana itu, kemudian kita identifikasi apa problem filosofis yang sedang dia jawab. Nah, filsafat itu kan isinya cuman apa ya, kalau disimplifikasi ya, pertanyaan dan jawaban. Hanya dua itu, pertanyaan dan jawaban. Jadi kita identifikasi karena yang kita baca di buku-buku teks itu, atau kalau kita membaca karya-karya primer dari filsuf, ya. Sementara problem filosofisnya itu kadang-kadang tidak muncul secara eksplisit. Nah, oleh karena itu perlu kita identifikasi ini problem apa sih yang sedang dia jawab gitu ya. Setelah ketemu proyeknya tadi kita temukan problemnya. Nah, yang ketiga baru kemudian setelah menemukan problemnya ini kita melangkah lebih jauh ya. Kita berusaha menemukan apa konsep-konsep kunci yang digunakan oleh filsuf tersebut. Kemudian karena ada konsep, setiap filsuf biasanya punya konsep-konsep kunci tadi yang dia ajukan sendiri atau mungkin dia pinjam konsepnya ke uh, dari pemikir yang lain atau dari filsuf. Di dalam kotak ini ya. Lalu setelah itu untuk level kedua, setelah memahami relasi konseptual, barulah kita berusaha memahami argumen filosofis. Karena argumen itu kalau dalam filsafat dia berangkat dari pemahaman terhadap relasi konseptual ya, menjelaskan kaitan antara konsep tertentu dengan konsep lainnya yang digunakan oleh filsuf tersebut. Di argumen ya, jangan langsung loncat ke argumen. Kalau belum ketemu konsepnya, jangan langsung loncat ke argumen, nanti malah apa namanya, kata-kata kunci atau konsep-konsep kunci filosofisnya malah tidak dapat gitu. Nah, setelah paham argumen ini barulah kita melakukan perbandingan ya. Bagaimana konsep-konsep tertentu digunakan dengan argumentasi tertentu oleh seorang filsuf
secara berbeda dengan filsuf yang lain yang menggunakan konsep yang sama, tetapi definisinya berbeda, alur argumentasinya berbeda. Nah, studi perbandingan atau studi komparatif itu ya mestinya di langkah ini, di langkah keenam ini, artinya untuk bisa melakukan komparasi eh, antara pemikiran dua filsuf itu mestinya kita sudah menangkap konsep-konsep kuncinya, paham alur argumentasinya, relasi konseptualnya ya, dan termasuk yang paling dasar adalah kita sudah mampu mengidentifikasi problem filosofis yang dijawab oleh dua filsuf tersebut ya. Nah, yang terakhir setelah melakukan perbandingan, lakukan evaluasi kritis terhadap argumen yang dia bangun. Evaluasi kritis ini pakai Anda atau bisa pakai dua alat ya. Pertama pakai teori-teori atau apa namanya alur yang kita kenal dalam ilmu logika, nah, untuk argumentasi ya. Yang kedua kita bisa pakai teori-teori yang berkembang dalam critical thinking. Kedua itu untuk mengevaluasi, melakukan evaluasi kritis. Nah, mungkin ada yang langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya mungkin kita mengkreasi satu konsepsi filosofis tertentu. Nah, tapi itu butuh waktu lah. Paling tidak 7 ini saja dulu. Nanti silakan dicermati, dipahami langkah-langkahnya. Kalau saya mempraktekannya begini, mempelajari filsafat itu atau mempelajari pemikiran dari seorang filsuf ya. Saya mulai dari memahami proyek filosofisnya, kemudian menemukan problemnya, terus konsep-konsep kunci, relasi konsepnya, sampai melakukan evaluasi kritis. Nah, sekarang langkah-langkah ini mau kita praktekkan pada Al-Kindi ya. Mumpung kita membahas Al-Kindi untuk malam ini tentang konsep-konsep kunci. Berarti langkah ketiga ya. Saya berasumsi bahwa untuk bisa sampai ke konsep-konsep kunci ini ya perlu dijelaskan apa itu proyek-proyek filsafatnya Al-Kindi, bagaimana, terus apa problem filosofis yang dia jawab, kemudian baru kita masuk ke konsep-konsep kunci dari pemikiran metafisika Al-Kindi. Dan saya kira perlu juga dibahas sedikit ya apa yang dimaksud dengan konsep itu. Oke, nanti saya masuk sedikit ke argumennya ya. Mari kita praktekkan pada pemikiran metafisika Al-Kindi. Apa proyek filsafat Al-Kindi? Kalau kita baca proyek filsafat Al-Kindi itu berkenaan dengan pertanyaan ini. Apa sih tujuan Al-Kindi berfilsafat? Lalu apa tema pokok filsafat yang dia bahas? Maka tujuan Al-Kindi berfilsafat itu adalah membawa filsafat Yunani agar diterima oleh masyarakat Muslim, kemudian juga diakui sebagai bagian dari khazanah keilmuan Islam. Kalau tidak ada filsuf yang bernama Al-Kindi ini, mungkin orang Islam tidak akan kenal filsafat secara sistematis ya. Tidak. Jadi bukan filsafat sebagai a way of thinking, cara berpikir tidak, tapi filsafat sebagai ilmu yang bersifat sistematis begitu, sebagai disiplin keilmuan lah. Karena yang membawa pertama sekali adalah Al-Kindi. Di proyek utama dari filsafatnya adalah itu bagaimana caranya agar upaya dia itu adalah membawa filsafat Yunani atau menjadikan filsafat Yunani itu bisa diterima oleh masyarakat Muslim ya. Begitu juga bisa didialogkan atau bisa diakui dalam khazanah keilmuan Islam yang asli. Ya, teologi, ya, ilmu kalam itu ya, usul fikih dan seterusnya itu. Karena bagaimanapun juga filsafat itu bukan sepenuhnya anak kandung keilmuan Islam. Dibawa dari luar ya, impor dari Alexandria, impor dari kantong-kantong Helenisme itu. Nah, kalau ini tujuan dia berfilsafat, lalu di mana letak persisnya proyek filsafat Al-Kindi itu? Atau
tema-tema filsafat apa saja yang dia singgung, yang dia bahas. Kita bisa mengidentifikasi beberapa tema pokok Al-Kindi ya. Pertama yang jelas adalah dia membahas persoalan metafisika ketuhanan. Dan ini karakteristik utama dari pemikiran filsafat Islam periode klasik. Ya, tidak ada seorang pun filsuf Muslim klasik yang melewatkan topik ini. Ya, ini unik ini ya. Sehingga seperti saya bilang pekan lalu, saking semua filsuf Muslim membahas tentang metafisika ketuhanan itu, akhirnya ada kesan bahwasanya filsafat Islam klasik itu ya tentang Tuhan, tentang pembahasannya hanya tentang Tuhan. Saking ya karena semuanya membahas ya. Ini topik utama. Proyek pemikiran filosofisnya terutama ada di topik ini, di metafisika ketuhanan. Yang kedua, eh, tentang kosmologi ya, bagaimana alam ini ada. Yang ketiga, tentang antropologi filosofis atau pandangan tentang manusia, terutama persoalan jiwa manusia ya, persoalan hakikat manusia. Kemudian teori dia tentang akal dan seterusnya. Lalu sedikit tentang epistemologi dan etika. Tidak banyak dia membahas epistemologi ya. Di dalam risalah yang tersisa sampai sekarang yang masih bisa kita akses, ada satu buku judulnya Filsafal Ula, itu tentang filsafat pertama. Itu pun di dalam risalah itu hanya sedikit bagian yang membahas tentang epistemologi itu ya, sedikit saja. Uh, ada satu risalah juga khusus di dalam kompilasi karya Al-Kindi ini yang membahas tentang bagaimana indera berlaku sebagai panca indera kita berlaku sebagai instrumen pengetahuan ya, tetapi juga sedikit dia bahas epistemologi. Kemudian etika juga sedikit, tidak banyak. Nah, dari sekian aspek filsafat yang paling utama ini, pembahasan Al-Kindi lebih banyak atau proyek filsafatnya lebih banyak berkenaan dengan persoalan metafisika ketuhanan, kosmologi, dan pandangan tentang manusia. Jadi ini proyek filsafatnya. Nah, ini maksud saya yang perlu dipraktekkan kalau kita mempelajari pemikiran filsafat dari seorang filsuf tertentu ya. Kita temukan apa proyek proyek filsafatnya ya. Karena saya katakan tadi tidak ada seorang filsuf pun yang membahas atau tidak ada seorang filsuf pun yang proyek filsafatnya itu meliputi seluruh aspek filsafat, itu tidak ada. Pasti hanya aspek tertentu saja. Oke, ini langkah pertama ya yang kita praktekkan ke Al-Kindi. Berikutnya kita masuk ke langkah kedua. Setelah kita menemukan apa proyek filsafat Al-Kindi tadi, kita lebih jauh lagi kita mencari tahu, mengidentifikasi apa persoalan filosofis yang dia bahas. Philosophical problemnya apa ya? Problem filosofisnya apa? Karena tadi proyeknya berkenaan dengan metafisika ketuhanan, kemudian kosmologi dan pandangan tentang manusia, dan malam ini uh, tema kita adalah tentang metafisika ketuhanan, maka kita bertanya, apa problem filosofis tentang metafisika ketuhanan yang dibahas oleh Al-Kindi? Oke. Setelah membaca karyanya, saya menemukan ini. Problem filosofis utama dia adalah bagaimana membuktikan secara rasional. Ini letak filsafatnya ya. Membuktikan secara rasional bahwa Tuhan itu ada. Ada itu kan kategori X, kategori yang ada di dalam atau konsep yang dikenal dalam metafisika ya. Dan esa, esa itu tunggal, tauhid kalau di dalam ahad di dalam teologi Islam ya. Ini dia, bukan menerima Tuhan itu secara skriptural atau secara doktrinal bahwa Tuhan itu wujud dan esa, tidak, tetapi bagaimana membuktikan secara rasional. Nah, kerja rasional ini, penjelasan secara
rasional atau pembuktian secara rasional itu kerjanya filsafat. Oke. Sementara pada masa Al-Kindi, pembuktian yang dilakukan terhadap keberadaan dan keesaan Tuhan itu tidak dilakukan secara rasional, tapi diterima secara doktrinal. Nah, sesi yang kemarin kita sudah menjelaskan ya, salah satu strategi kita untuk memahami pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi itu adalah dengan membedakan antara penjelasan rasional tentang Tuhan dengan penjelasan teologis ya, yang yang ortodoks tentang Tuhan. Karena berbeda dua hal itu. Nah, Al-Kindi ini di pembuktian atau penjelasan secara rasional itu. Nah, kemudian termasuk dalam persoalan problem ini ya, kita identifikasi juga mengapa problem ini penting ya. Satu problem filosofis, dia pasti punya signifikansi tertentu. Mengapa penting? Penting untuk konteks filsuf yang kita bahas dan penting untuk konteks kekinian kita. Kalau kita hanya berhenti untuk konteks filsuf yang kita bahas itu masa lalu mungkin ya. Tapi kan kita perlu pembacaan produktif. Artinya, apakah problem filosofis tersebut yang dibahas oleh filsuf tertentu, oleh Al-Kindi misalnya, untuk kasus ini, juga menjadi problem filosofis yang penting juga enggak untuk prodi kita sekarang. Konteks kekiniannya harus perlu kita ikutkan ya. Nah, untuk konteks Al-Kindi, mengapa ini problem ini penting ya? Nah, penjelasan rasional ini bagi Al-Kindi itu adalah cara membuktikan secara filosofis tentang keberadaan Tuhan. Ya. Kemudian karena problem ini berkenaan dengan prinsip tauhid di dalam Islam, maka Al-Kindi merasa perlu untuk bagaimana caranya menjelaskan konsep tauhid itu tidak secara dogmatis, ya, tetapi secara filosofis. Nah, tentu saja konsep ini menjadi atau problem ini menjadi penting bagi dia karena melalui penjelasan atau melalui pembahasan mengenai problem ini akan nampak upaya Al-Kindi untuk menyelaraskan doktrin teologis Islam yang bercorak skriptural, wahyu itu, ya, upaya dia mengharmoniskan teologi Islam yang skriptural itu dengan pandangan filsafat yang rasional. Oke. Ini signifikansi topik problem filosofis tentang ketuhanan ini bagi Al-Kindi. Bagi kita sekarang, apa pentingnya ya? Nah, untuk konteks kita sekarang, saya kira ada 3 poin. Mengapa problem filosofis yang dikaji Al-Kindi ini penting untuk kita pelajari juga. Pertama, tentu saja iman kita itu perlu diperkuat dengan penalaran yang bercorak rasional, ya. Bukan hanya sekedar mengimani, tetapi mempertanggungjawabkan secara rasional. Jadi penjelasan rasional itu menjadi alat untuk menjelaskan atau memperkuat doktrin teologis. Karena imanu yazdad wa yangkus ya. Kalau dalam ilmu kalam kan kita membahas begitu. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Tetapi kalau dilanjutkan dalam doktrin teologis, iman itu naik karena perbuatan ketaatan ya. Yazidu bitta'ah, kemudian dia berkurang karena melakukan kemaksiatan. Tapi kita beri perspektif baru. Iman itu naik bukan hanya taat, bukan hanya karena taat. Turun bukan hanya karena melakukan maksiat, tetapi naik turunnya iman itu karena terjadi ya. Dia bisa naik karena diperkuat dengan penalaran rasional. Semakin kita tidak mengerti apa yang kita imani, itu semakin lemah iman kita. Kira-kira begitu untuk konteks kekinian. Nah, dalam istilah Latin atau dalam kajian filsafat ketuhanan secara umum, terutama dalam filsafat agama-agama samawi ya, dikenal istilah Latin fides quaerent intellectum. Iman itu mencari pengertian. Jadi bukan hanya sekadar doktrin tadi, tapi kita perlu mengerti apa yang kita imani tersebut ya.
bagaimana bentuk keimanan kita, keberadaan iman kita itu seperti apa, itu perlu pengertian. Lalu yang ketiga, kita menghadapi problem yang sejak dulu ada sampai sekarang ya, problem ateism, problem agnostik ya. Ateisme itu orang yang tidak percaya tentang keberadaan Tuhan ya, macam-macam teorinya itu, God delusion lah, teori tentang delusi tentang Tuhan. Kemudian ada paham yang berada di tengah-tengah, tidak mengakui keberadaan tetapi juga tidak tidak menafikan keberadaan, tapi ragu-ragu, agnostik itu namanya. Kemudian problem tentang reinterpretasi terhadap hal keberadaan Tuhan. Penafsiran baru terhadap apa yang dimaksud dengan ada itu. Keberadaan yang seperti apa yang dimaksud. Tapi reinterpretasinya ini diperoleh atau diberikan secara rasional. Ini oleh karena itu eh, pandangan-pandangan serta konsep-konsep Al-Kindi itu menjadi penting ya, supaya bisa menjadi alat bagi kita, alat konseptual bagi kita untuk menjawab signifikansi kontekstualnya ini ya, soal doktrin yang perlu diperkuat dengan penalaran nasional itu dan seterusnya. Saya kira itu mungkin teman-teman bisa nambahkan mengapa kok persoalan filosofis yang klasik yang dibahas Al-Kindi itu bisa tetap menjadi penting untuk konteks kita sekarang ini. Nah, kemudian setelah ketemu proyeknya, sudah kita identifikasi juga problemnya, sekarang kita lihat bagaimana strategi Al-Kindi secara umum untuk menjawab problem itu. Untuk menjawab problem filosofis tadi ya. Dia menggunakan perpaduan dari tiga hal. Yang pertama, dia mengikuti prinsip teologis Islam, terutama doktrin Tauhid. Yang kedua, dia menggunakan metode-metode Aristoteles, ya, terutama kausalitas tentang sebab akibat. Yang ketiga, dia mengadopsi konsep Neoplatonisme. Neoplatonisme ini aliran pembaruan terhadap Platonisme ya, abad ketiga Masehi di Alexandria. Tokoh utamanya namanya Plotinus ya. Neoplatonisme ini gabungan antara ajaran Aristoteles, Plato, Pitagoreanisme, dan ajaran klasik di Mesir ya, Zoroastrianism namanya. Jadi dia mengadopsi konsep Neoplatonisme, terutama konsep namanya konsep nous, atau disebut dengan konsep the one ya, oneness, kesatuan esa itu. Yang konsep Neoplatonisme yang selain nous ini yang banyak dipakai dalam diskursus keilmuan filsafat Islam klasik adalah konsep emanasi namanya. Tapi Al-Kindi enggak pakai itu ya. Jadi tiga ini strategi dia. Nah, yang paling penting tiga-tiganya ini dia padukan ya. Dipadukan ketiganya dalam keselarasan dan harmoni. Ini saya kira strategi utama Al-Kindi itu. Kata kuncinya adalah mengharmoniskan metode Aristoteles, konsep Neoplatonisme dengan prinsip teologis Islam. Jadi tepatnya metode Aristoteles dan konsep Neoplatonisme ini dia gunakan sebagai alat untuk menjelaskan doktrin tauhid. Tetapi penjelasan yang dilakukan Al-Kindi itu berbeda dengan penjelasan teologi ortodoks ya, kelompok ortodoksi Islam pada masa itu. Di pemahaman dia tentang tauhid itu nanti kelihatan berbeda itu. Apa yang dimaksud dengan satu esa itu apa? Apakah esa itu berarti tidak dua atau tidak tiga? Itu berbeda. Definisi konsepnya berbeda yang diajukan oleh Al-Kindi. Oke, ini strateginya. Kemudian apa saja konsep-konsep kunci Al-Kindi? Setelah tahu proyeknya, kita kemudian kita identifikasi problemnya, lalu kita berusaha menemukan konsep-konsep kunci dari tokoh tersebut, dari Al-Kindi ya. Saya identifikasi ada paling tidak ada 4 inilah konsep kunci yang muncul dalam pemikiran metafisika ketuhanan Al-Kindi. Pertama namanya konsep sebab pertama.
bab pertama ya. Yang kedua, konsep yang satu yang sejati, al-wahid, al-haq, istilah aslinya Al-Kindi ini. Atau konsep tentang kesatuan yang mutlak, al-wahid, al-mutlak, absolute unity. Konsep kedua. Lalu yang ketiga, absolute independence, ya, konsep ketidakbergantungan. Lalu yang keempat, konsep perbedaan, ya, distingsi antara asyai dan zat, things and essence. Ini 4 konsep. Kita akan jelaskan ini satu persatu ya. Tapi malam ini mungkin kita satu konsep saja dulu. Eh, yang menjadi acuan dasarnya saja dulu ya. Masing-masing penafsir Al-Kindi juga berbeda-beda itu menunjukkan mana konsep yang paling dominan atau menjadi konsep yang paling penting di antara konsep-konsep yang diajukan Al-Kindi ini. Ada yang menganggap konsep yang sebab pertama ini yang dominan, yang paling penting. Ada yang menganggap yang kedua ya, terutama yang satu dan dua ini. Saya mulai dari yang konsep sebab pertama saja. Yang malam ini saya mengajak untuk kita memahami maksud dan konsep, definisi tentang atau pengertian tentang konsep di dalam filsafat, dalam ilmu modern ya, atau dalam penelitian lah misalnya. Maka kita perlu menjernihkan pengertian tentang konsep itu dulu. Secara umum begini, tentu ya, abstraksi terhadap objek tertentu, karena dia abstraksi, tentu saja bentuknya tidak konkret, dia abstrak. Oke, terhadap apa? Bisa objek, bisa peristiwa, bisa gagasan ya. Objek tadi ya misalnya bangunan tadi. Dia konsep itu adalah abstraksi terhadap bangunan ya. Bangunannya yang konkret, tapi konsep tentang konsep umum. Ini pengertian paling umum. Ada lagi pengertian yang lain. Konsep itu representasi mental. Kenapa kok disebut representasi mental? Karena dia berupa abstraksi terhadap hal tertentu tadi ya, adanya di mental kita, dalam pikiran kita, bukan dalam realitas yang konkret itu. Jadi konsep itu representasi mental, sifatnya umum, kemudian abstrak ya, dan yang menangkap ciri esensial dari suatu objek atau gagasan. Ada yang disebut dengan konsep manusia. Apa itu manusia? Manusia itu ada realitas, objek konkretnya ada ya. Manusia berupa individu-individu ya, orang per orang. Tetapi kalau kita kumpulkan banyak orang itu, kita menyebut kumpulan banyak orang itu kan manusia. Oke. Jadi manusia ini adalah abstraksi dari objek yang konkret tadi itu. Kita menyebutnya sebagai manusia. Artinya manusia itu adalah konsep gitu. Manusia itu adalah sebuah konsep yang merujuk kepada individu-individu yang banyak tadi, bukan individu tertentu, tapi kumpulan dari individu yang banyak tadi itu. Sifatnya umum ya, yang dimiliki oleh semua individu tadi. Kesamaan esensialnya, ciri esensialnya. Jadi itu dia konsep manusia ya. Dan ini adalah representasi mental. Artinya yang kita munculnya itu di dalam pemikiran kita, tidak di dalam realitas konkret. Ini pengertian kedua. Pengertian ketiga, konsep itu ini yang paling sering dipakai dalam penelitian.
atau dalam ilmu sosial, humaniora. Konsep itu adalah unsur dasar dalam pembentukan pengetahuan. Unsur paling kecil dalam pengetahuan itu namanya konsep. Itu kalau dalam ilmu-ilmu sosial. Bahkan kalau kita melakukan penelitian pun unsur paling terkecil itu namanya konsep kalau dalam penelitian. Oke, uh, dia menjadi unsur paling dasar dalam pembentukan apa saja pengetahuan, kemudian proposisi ya, pernyataan yang perlu dibuktikan tadi itu kebenarannya atau tidak itu. Kemudian dalam penalaran, unsur dasarnya atau unsur terkecilnya adalah konsep. Jadi konsep itu menjadi dasar pembentukan hal-hal ini ya, pengetahuan, proposisi, dan penalaran. Ini pengertian-pengertian yang ada. Artinya bahwa ya kadang kita bisa mengatakan konsep itu semacam rancangan atau ide atau pengertian ya. Atau lebih jauh kita sebut itu sebagai representasi mental atau sebagai unsur terkecil atau unsur paling dasar dalam pembentukan pengetahuan. Nah, dalam filsafat Islam, kata konsep ini disebut istilahnya tasawur. Ada dua istilah ya yang bertentangan, tidak bertentangan, saya saling terkait ya, berbeda dan saling terkait. Nama pertama tasawur, yang kedua namanya tasdik. Saya tidak menyertakan yang tasdik di sini. Tasawur itu apa? Tasawur itu artinya secara sederhana mengetahui apa itu sesuatu. Tadi ada benda konkretnya tadi itu, kemudian kita menyebut benda konkret itu apa. Kalau kita ketemu eh, seseorang di jalan gitu, kita menyebutnya apa? Manusia kah atau hewan kah atau apa gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya itu ditempuhlah namanya proses konseptualisasi atau tasawur. Nah, tasawur itu pengetahuan awal bentuknya, belum mengandung klaim benar atau salah. Berbeda dengan tasdik ya. Kalau tasdik itu pengetahuan yang sudah mengandung klaim benar atau salah. Nah, di dalam slide ini saya mengenalkan itu ya, konsep yang kita maksud di dalam filsafat secara umum itu, kalau dalam tradisi filsafat Islam atau istilah teknis dalam filsafat Islam menyebutnya sebagai tasawur. Nah, sekarang kita bedakan untuk mempertegas ya apa keterkaitan konsep dengan realitas itu. Jadi kita bedakan ini dalam ilmu logika ini ya. Ada 4 jenis realitas itu. Uh, Pertama, kalau Alkindi hanya menyebut dua ini ya, dua. Tapi kita perbanyak jadi 4 lah. Pertama namanya wujud eksternal atau wujud al-khariji. Dalam karya Al-Kindi ini namanya al-wujud al-hissi. Wujud eksternal atau wujud yang nyata. Sesuatu yang, apa itu wujud yang nyata? Sesuatu yang keberadaannya nyata, di luar pikiran. Entah kita mikir tentang itu atau tidak, tetapi yang jelas wujud itu ada. Dia terlepas dari apakah kita memikirkannya atau tidak. Misalnya kita kalau di Jogja ini, kalau kita menghadap ke utara, di pagi yang cerah misalnya, atau di siang yang panas itu, kita melihat Gunung Merapi. Nah, Gunung Merapi itu wujud khariji itu, wujud eksternal. Entah kita pikirkan atau enggak ya, tapi dia ada wujud Gunung Merapi itu. Itu wujud pertama ya. Yang kedua, namanya wujud mental atau wujud konseptual. Dalam bahasa Arabnya wujud az-zihni. Nah, ini dia yang dimaksud dengan konsep itu. Jadi konsep itu adanya di wujud mental. Dia berupa wujud mental. Ya, representasi mental tadi ya. Sesuatu yang keberadaannya hanya ada dalam pikiran kita. Ya, bisa jadi juga dia representasi mental dari realitas yang eksternal ini. Jadi ada dua bentuknya ya konsep itu. Bisa jadi dia representasi mental dari realitas yang ada yang nyata. Bisa juga dia keberadaannya hanya ada di dalam pikiran. Wujud konkretnya tidak ada.
Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi misalnya, itu konsep ya, konsep demokrasi. Tetap mana wujud konkretnya demokrasi itu? Tidak ada. Oke. Tapi kalau kita bicara tentang Gunung Merapi, ya, itu konsep juga, tetapi ada realitasnya juga. Oke. Yang ada di dalam pikiran kita itu namanya konsep. Yang ada di bagian utara Yogyakarta itu namanya wujud nyatanya. Ya. Yang kedua ini konsep atau gambaran atau pengertian. Yang ketiga namanya realitas yang bersifat lafzi, bahasa ya, sesuatu yang wujudnya sebatas lafaz atau atau sesuatu yang didengar saja. Ya, kita saya misalnya tadi saya mengucapkan Gunung Merapi gitu ya, itu wujud lafzi. Tetapi ada realitas eksternalnya juga, ada realitas konseptualnya juga dalam pikiran saya dan ada realitas lafziahnya ya, ucapannya. Itu lafzi namanya. Yang keempat, Gunung Merapi itu bisa saya tulis juga dalam tulisannya. Itu ketika ditulis dia berupa wujud khatti namanya, wujud yang berupa tulisan atau wujud kitabi. Wujudnya sebatas tulisan. Nah, jadi ketika saya menulis, misalnya saya sekarang menulis atau teman-teman sekarang menulis Gunung Merapi gitu ya. Nah, ketika teman-teman menulis Gunung Merapi itu, mungkin di situ ada paling tidak tiga wujud itu. Pertama, wujud yang berupa tulisan Gunung Merapi. Yang kedua, wujud yang berupa konsep tadi ya. Ada konsep tentang, ada gambaran tentang Gunung Merapi dalam pikiran kita. Oke, yang ketiga, memang ada realitas eksternal atau wujud eksternal dari Gunung Merapi itu ya, yang pernah kita lihat itu. Nah, kemudian kalau kita ucapkan juga, selain kita tulis juga kita ucapkan, berarti tambah 4 wujud. Nah, di dalam ilmu logika, konsep itu berkenaan dengan ini. Oke, bagian kedua ini. Inilah konsep. Tadi definisinya representasi mental ya. Jadi konsep itu adanya dalam pikiran, ya. Adanya dalam pikiran. Uh, Kemudian kan ini listriknya mati nanti kalau berhenti di kabar ya. Baik, Pak. Nah, kita lanjut dulu. Mudah-mudahan tidak mandek sinyalnya. Oh iya, baik, 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 Pak. Oke. Uh, Kemudian, mengapa memahami konsep itu penting ya? Mengapa memahami konsep itu penting? Dalam belajar filsafat, saya bisa meyakinkan bahwasanya filsafat itu pada dasarnya adalah ilmu tentang konsep-konsep. Filsafat itu yang dipelajari apa? Konsep-konsep yang dipelajari. Bukan mencari data empirik toh pada dasarnya. Tapi kita membahas konsep-konsep, membahas pemikiran-pemikiran. Maka konsep di dalam filsafat itu menjadi objek utama kajian. Objek studi yang paling utama itu konsep. Oke, ya direfleksikan saja waktu kuliah di S1 misalnya ya. Rata-rata skripsi teman-teman S1 itu kan membahas pemikiran, konsep yang dibahas. Jadi filsafat itu pada dasarnya adalah memang ilmu tentang konsep-konsep. Oleh karena itu, memahami apa itu konsep dalam filsafat itu menjadi penting. Kemudian, dalam konteks belajar filsafat atau dalam konteks filsafat tadi, konsep itu menjadi unit dasar, unit yang paling dasar dari pikirannya. Unit yang dasarnya, unit paling fundamental untuk dianalisis, kemudian diklasifikasi, diklarifikasi, kemudian kadang-kadang diciptakan ya untuk membangun pandangan filosofis tertentu. Jadi konsep ini kalau di dalam ilmu sosial dia menjadi unsur atau unit paling mendasar, dalam filsafat juga begitu. Cuman dalam filsafat ini uh, diapakan, dipahami, dianalisis, diklarifikasi, dan bahkan kita dalam mempelajari filsafat kita juga bisa menciptakan konsep-konsep tertentu ya.
Banyak filsuf yang melakukan itu, bukan hanya menggunakan konsep yang sudah ada, tetapi memberikan definisi baru atau bahkan memberikan konsep baru, mengusulkan satu konsep baru yang belum dikenal sebelumnya. Jadi seorang filsuf dia tidak hanya menggunakan konsep, ya, tetapi juga menganalisis, mengkritik dan mendefinisikan ulang konsep. Ini untuk menunjukkan mengapa kok penting memahami apa itu konsep dalam konteks studi filsafat. Dan termasuk tadi juga menemukan kalau kita mempelajari pemikiran filsuf tertentu, mengapa kok penting untuk menemukan konsep-konsep kunci yang dipakai oleh atau yang diajukan oleh filsuf tersebut, karena memang uh, konsep itu menjadi unit dasar pemikiran ya, yang penting untuk ditangkap, kemudian dipahami, kalau perlu kita evaluasi dan kita kritisi sedemikian rupa gitu. Nah, bagian terakhir kita masuk ke konsep-konsep kunci metafisika ketuhanan Al-Kindi ya. Tadi proyeknya sudah eh, dapat, kemudian problem filosofisnya sudah berhasil diidentifikasi. Lalu apa namanya eh, problemnya sudah ketemu ya. Kemudian kita berusaha untuk menangkap konsep-konsep kuncinya sekarang. Kita membahas satu konsep saja, konsep sebab pertama atau konsep the first cause, sebab pertama ini. Pertama, berkenaan dengan konsep sebab kausalitas ya, atau sebab pertama ini kita harus menyebut pengaruh Aristoteles di situ ya. Masih lancar Han? Ma- Masih Pak. Alhamdulillah Pak. Oke, Pak. alhamdulillah. Ada pengaruh Aristoteles. Bagian mana yang berpengaruh dari Aristoteles kepada Al-Kindi? Namanya kausa Aristotelian ya. Atau kita kenal dengan konsep kausalitas. Jadi Aristoteles itu bilang begini, segala sesuatu yang ada, karena konteksnya kan metafisika ya, ontologi atau metafisika berarti bicara tentang yang ada. Maka Aristoteles mengatakan segala sesuatu yang ada itu pasti eh, ada relasi sebab akibat, kausalitas di situ. Nah, kausa itu ada empat, kata Aristoteles. Material, formal, efisien, dan final. Nah, dipakai oleh Al-Kindi ini. Dia juga menyebut empat kausa ini, tetapi dia tidak menggunakannya konsep kausalitasnya Aristoteles ini ya. Tidak dia gunakan persis sama dengan Aristoteles. Tapi dia menggunakan apa kausa saja. Kausa. Terus yang paling utama itu dia pakai kausa yang efisien. Nah, jadi dia pinjam ini dari Aristoteles untuk menjelaskan problem ketuhanan atau prinsip tauhid itu. Itu pengaruh Aristoteles ya. Nah, dari situ muncullah konsep tentang konsep sebab pertama. Bagaimana bunyinya itu? Sekarang kita bayangkan begini. Segala sesuatu di alam raya ini pasti terjalin dalam hubungan sebab akibat ya, hubungan kausalitas. Ini kaidahnya. Misalnya, kalau kita melihat meja itu pasti ada penyebabnya ya atau bahannya. Dibuat dari kayu misalnya meja itu. Lalu kayu itu apa penyebabnya? Asalnya dari mana? Dari pohon. Pohon itu sendiri dari mana adanya itu? Penyebabnya apa? Oh, benih. Benih itu dari mana ya? Dari pohon sebelumnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini, C1C itu kausa ya. Kausa itu kan sebab. Misalnya kita melihat realitas yang di C5, kita runtut kausanya sampai C1 misalnya. Nah, itu yang dilakukan oleh Aristoteles dan Al-Kindi. Nah, pertanyaannya, apakah rentetan atau rangkaian C4, C3, C2, bla 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 ini dia berujung atau tidak? Ada C1-nya atau tidak? Atau dia berkelanjutan ya, muter begitu seperti hubungan ayam dengan telur ya, mana yang duluan? Itu tidak berujung itu misalnya. Atau ada kausa pertamanya.
Ini kan pertanyaan yang sama yang dihadapi oleh Aristoteles dan juga dipakai oleh Al-Kindi, dihadapi juga oleh Al-Kindi. Nah, bagaimana pandangan Al-Kindi? Jadi karena dia terlanjur atau dia menggunakan atau meminjam kausalitas Aristoteles itu, kata dia, rangkaian kausalitas itu ada dua implikasinya, kata dia. Pertama, rangkaian kausalitas itu berkelanjutan, tidak ada awalnya. Atau kedua, ada yang kita sebut sebagai sebab pertama. Dengan kata lain, rangkaian itu bermula dari sesuatu yang kita sebut sebagai sebab pertama. Jadi ada ujungnya, sebab itu. Nah, dari dua eh, alternatif atau opsi ini, Al-Kindi pilih yang kedua. Dari sini dia memunculkan konsep sebab pertama itu. Dia mengikuti pandangan yang kedua, karena menurutnya harus ada itu sebab pertama. Sebab, kenapa aku harus ada, kata dia. Kalau tidak ada sebab pertama, itu tidak ada sebab kedua, sebab ketiga, dan seterusnya ya. Maka tidak ada berarti apa-apa pun yang kita anggap ada sekarang ini. Kalau tidak ada sebab pertama. Nah, itu dia teori Al-Kindi tentang apa konsep sebab pertama Al-Kindi. Nah, kalau kita mau mengkritisi, nah ini aspek evaluasi kritisnya ya. Kita meruntutnya itu kan dari konsep. Kita tahu konsepnya itu seperti ini, bagaimana konsep itu dipakai Al-Kindi, kita mengevaluasinya juga dari konsep. Apakah konsep Al-Kindi ini kuat atau tidak? Karena begini, dia berkesimpulan bahwa harus ada sebab pertama ya. Harus ada sebab pertama ini, apakah itu pandangan Al-Kindi yang dihasilkan dari observasi empirik tertentu atau hanya implikasi rasional saja atau jangan-jangan hanya asumsinya saja ya. Asumsi yang dianggap sebagai premis yang tidak terbantahkan. Nah, itu alternatifnya. Jadi ada pandangan yang mengkritisi itu bahwa konsep sebab pertamanya Al-Kindi ini dibangun di atas asumsi dasar yang tidak bisa dibuktikan secara empirik. Tidak bisa dibuktikan secara empirik, tetapi ya hanya dianggap sebagai asumsi yang diterima sebagai sebuah keyakinan. Tidak ada namanya asumsi kan tidak ada pembuktian. Itu salah satu kritik terhadap Al-Kindi. Nah, dari mana kita bisa munculkan kritik itu? Dari memahami uh, konsep dia ini ya, tentang sebab pertama tersebut. Kemudian ketika kausalitas Aristoteles itu dipakai oleh Al-Kindi, kalau Aristoteles kan menjelaskan 4 kausa ya. Tapi kalau bagi Al-Kindi, dari 4 kausa itu yang dia pakai betul hanya kausa yang ketiga, yaitu kausa efisien atau subjek yang membuat itu. Dia membedakan, tidak seperti Aristoteles. Kalau Aristoteles tidak membedakan antara dua bentuk kausa ini, kausa efisien ini. Kalau si Al-Kindi ini dia bedakan, ada dua kausa efisien, dua macam kausa efisien. Pertama, kausa efisien yang relatif, yang kedua yang mutlak. Kausa efisien yang relatif itu adalah semua sebab yang muncul sebagai akibat dari sebab yang sebelumnya dalam rangkaian kausalitas tadi. Jadi semua sebab yang bukan sebab pertama, itulah yang relatif ya. Sementara yang sebab pertama itu namanya kausa efisien mutlak. Nah, tindakannya namanya penciptaan, al-ibda dalam bahasa dia. Jadi itu pembedaan yang dibuat oleh si Al-Kindi ini yang kita tidak menemukan distingsi ini dalam pandangan Aristoteles. Nah, bagi Al-Kindi, rangkaian kausalitas itu mengharuskan adanya ini kausa efisien mutlak itu. Yang kedua ya, kausa efisien mutlak itulah yang dia sebut sebagai sebab pertama. Jadi dia pakai teori konsepnya Aristoteles, tetapi dia buat definisi ulang terhadap konsep itu. Rata-rata para filsuf melakukan seperti itu ya. Dia pakai konsepnya, tetapi diredefinisikan. Apa standar definisi ulangnya? Problem filosofis yang dia jawab dalam konteks dia. Kalau dalam konteks Al-Kindi kan problem teologis Islam. Nah, barulah kemudian sampai dia kepada konsepnya sendiri, yaitu Tuhan sebagai sebab pertama.
Oke, masih lancar ya Han? Lancar, Pak. Oke. Ya, Pak. Nah, kemudian dia mengenalkan konsep ini ya. Tuhan itu adalah sebab pertama. Ini kan beda dengan pandangan teologi ortodoks ya. Tuhan itu tidak ada satu konsep pun dalam teologi ortodoks atau ilmu kalam yang mengatakan Tuhan itu sebagai sebab, kan tidak ada. Konsep ini muncul dari filsafat. Dia berpendapat bahwa kausa efisien yang mutlak itu adalah Tuhan, kata dia. Jadi Tuhan itu adalah kausa efisien mutlak atau penyebab. Ini yang penting. Penyebab keberadaan ya. Karena metafisika atau ontologi. Jadi penyebab keberadaan alam raya dan seluruh isinya. Artinya alam raya ini tidak akan ada kalau tidak ada sebelumnya, tidak ada kausa pertama, sebab pertama yang Tuhan. Nah, Tuhan itu bukan hanya zat, tidak, tapi yang paling utama menurut yakini Tuhan itu adalah penyebab keberadaan. Semua sebab-sebab yang lain itu sifatnya sekunder, kata dia. Nah, karena dia mengikuti konsep kausalitas dan dia mengakui dan menganut paham bahwa sebab pertama itu harus ada, uh, secara niscaya kemudian dia mengarahkannya pada pembahasan tentang keberadaan Allah. Jadi konsep kausalitas itu menurut si Al-Kindi ini ya, atau bagi Al-Kindi, konsep kausalitas yang kita temukan dalam alam raya ini meniscayakan keberadaan Allah. Jadi dia tidak berangkat dari prinsip teologi ya, tidak, tapi dia berangkatnya dari penjelasan rasional. Prinsip teologisnya ini ketemunya di akhir. Itu bedanya dengan cara pandang teologi ya, atau kalam. Cara pandang teologi kan berangkat dari doktrin atau dari prinsip teologisnya dulu, baru dijelaskan kan. Kalau ini tidak, dari pencarian rasional dulu baru meniscayakan keberadaan Allah tadi. Itu dia konsep Al-Kindi tentang Tuhan sebagai sebab pertama. Nah, kalau kita bedakan slide sebelum terakhir ini, bagaimana kausa itu dipakai oleh Al-Kindi dan Aristoteles. Kalau bagi Al-Kindi, Tuhan itu aspeknya, Tuhan itu adalah sebagai sebab pertama. Kalau Aristoteles kata kuncinya bukan sebab sebenarnya, tapi penggerak ya. Unmoved mover itu istilahnya, penggerak yang tidak bergerak. Kemudian fokus Al-Kindi adalah pada keberadaan ya, persoalan keberadaan, eksistensi itu. Kalau Aristoteles pada persoalan gerak kosmos kan. Nanti implikasinya karena Al-Kindi tadi menggunakan kausa efisien ya, maka alam raya itu adalah sesuatu yang ada karena diciptakan oleh Allah. Beda dengan siapa Aristoteles ya. Alam raya ini nanti kekal. Ini yang tentang alam ini kita bahas di sesi yang lain lah, pandangan kosmologinya Al-Kindi. Hanya menunjukkan bagaimana aspek yang berbeda ya, atau bagaimana kausalitas itu digunakan secara berbeda antara Al-Kindi dan Aristoteles. Artinya apa? Kita bisa pegang satu konsep, tetapi kalau kita mau gunakan konsep itu, bisa kita redefinisikan ulang. Apa standar redefinisi itu? Standarnya adalah problem yang akan kita bahas, yang sedang kita jawab. Jadi teman-teman nanti kalau dalam penelitian juga begitu ya, minjam konsepnya Habermas misalnya, atau minjam konsepnya Paul Ricoeur dalam hermeneutik, atau minjam konsepnya Immanuel Kant tentang maksim, tentang apa ya, pinjam. Tetapi definisinya jangan dipinjam juga. Definisinya ciptakan sendiri ya, problem yang diteliti. Itu saya kira sah. Oke, terakhir dengan demikian sudah ketemu konsep kuncinya. Kita sekarang melihat alur argumennya ya, meskipun ini terlalu dini sebenarnya, tapi argumen itu bisa dilihat kalau sudah mampu menunjukkan relasi konseptual ya, relasi antar konsep-konsep ya. Padahal kita baru membahas satu konsep, tapi tidak apa-apa lah. Apa argumen Al-Kindi berdasarkan konsep dia tentang Tuhan sebagai sebab pertama ini. Kalau diringkas kira-kira begini. Karena argumen itu pasti ada premis-premisnya ya.
Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu. Sebagai sebab pertama, Tuhan tidak memiliki sebab bagi keberadaannya. Ini sebab pertama tadi. Ada ujung kausanya ya. Struktur konseptualnya begini. Semua yang ada itu pasti memiliki sebab. Taruhlah ini premis satu ya. Kemudian rantai sebab tidak bisa tidak berujung. Itu pasti ada awalnya. Ini premis dua. Oleh karena itu pasti harus ada sebab pertama, apa yang disebut dengan sebab pertama. Jadi adanya sebab pertama itu karena tidak mungkin tasalsul ya, tidak mungkin rantai sebab akibat itu tanpa ujung. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan Al-Kindi, apa yang menjadi sebab pertama itu? Kalau bagi Aristoteles itulah prinsip gerak ya, the moved mover itu. Kalau bagi Al-Kindi sebab pertama itu adalah Tuhan yang memberikan keberadaan bagi semua yang ada di alam raya ini. Jadi dia kita lihat dia menjelaskan, tapi dia sampai atau menjelaskan persoalan Tuhan yang tauhid itu, yang ahad itu dari apa yang disebut dengan kausalitas. Oke, itu yang konsep pertama ya, saya kira untuk malam ini satu konsep dulu. Nanti baru sesi berikutnya nanti kita lanjutkan ke konsep yang lain ya.